Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kania Sofiantina Rahayu selaku dosen program studi ekowisata Sekolah Vokasi IPB. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi ekowisata Sekolah Vokasi IPB, yaitu mata kuliah waktu luang dan rekreasi. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa tingkat 1 semester 2 pada program studi ekowisata Sekolah Vokasi IPB dengan bobot SKS, 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS kuliah dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar dalam mempelajari keilmuan pariwisata, sehingga di dalam mata kuliah ini mempelajari tentang konsep dasar dan implementasi waktu luang, konsep rekreasi dan penerapan rekreasi, bentuk-bentuk rekreasi, pendekatan rekreasi, serta perencanaan program rekreasi. Dalam mata kuliah ini terdiri dari 4 capaian mata kuliah. Yang pertama, 1. Mahasiswa mampu menguraikan konsep waktu luang sebagai dasar keilmuan rekreasi, pariwisata, dan ekowisata. Yang kedua, mampu menguraikan konsep rekreasi secara umum. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menelaah bentuk-bentuk rekreasi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu membuat perencanaan rekreasi. Mata kuliah waktu luang dan rekreasi terdiri dari 30% teori dan 70% praktikum, di mana dalam satu semester ini terdiri dari 16 pertemuan. Pertemuan pertama diawali dengan pengantar mata kuliah serta kontrak perkuliahan, dilanjutkan pertemuan kedua dan ketiga mengenai konsep dan penerapan waktu luang, pertemuan keempat dan kelima penerapan konsep rekreasi, pertemuan keenam rekreasi aktif dan pasif, dan pertemuan ketujuh rekreasi outdoor dan indoor. Pada pertemuan 8, mahasiswa akan menempuh ujian tengah semester, sehingga pada pertemuan 9 hingga pertemuan 15, mahasiswa akan kembali mendapatkan materi sebagai berikut. Pertemuan 9, mahasiswa akan mempelajari mengenai rekreasi berdasarkan motivasinya, dilanjutkan dengan pendekatan rekreasi, dan pada terakhir pertemuan yaitu mengenai perencanaan program rekreasi. Pendekatan mata kuliah waktu luang dan rekreasi ini adalah project based learning, sehingga keaktifan mahasiswa menjadi pokok penilaian dalam mata kuliah ini. Berikut adalah rincian penilaian dalam mata kuliah waktu luang dan rekreasi. Keaktifan mahasiswa akan dinilai sebanyak 5%, project akhir 55%, tugas 5%, kuis 5%, UTS 15%, dan UAS 15%. Referensi yang dapat digunakan dalam mata kuliah waktu luang dan rekreasi ini berupa buku yang dapat diakses melalui perpustakaan Sekolah Vokasi IPB maupun IPB sendiri. Selain itu, juga mahasiswa dapat mempelajari materi melalui e-book di berbagai media serta jurnal-jurnal yang relevan dengan mata kuliah waktu luang dan rekreasi. Selain itu, IPB pun memfasilitasi mahasiswa mengenai materi melalui LMS yang bernama Akses dan juga LMS untuk mengikuti ujian berupa exam. Demikian rencana pembelajaran semester mata kuliah waktu luang dan rekreasi. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi 2 mengenai waktu luang pada micro teaching berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi ya di pertemuan 2 dalam mata kuliah waktu luang dan rekreasi. Seperti minggu lalu yang pernah saya sampaikan dalam pertemuan pertama di kontrak perkuliahan dan pengantar dari mata kuliah waktu dan rekreasi, bahwa pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang leisure time atau waktu luang. Nah, waktu luang. Kata waktu luang itu kan sudah tidak asing lagi nih di telinga kalian gitu ya. Waktu luang itu apa sih sebenarnya? Kenapa sih kita di prodi ekowisata itu mempelajari tentang waktu luang? Nah, sebagai program studi ekowisata yang mempelajari tentang penggunaan waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan berwisata, nah tentunya salah satu mata kuliah waktu luang dan rekreasi ini kita mempelajari dulu gitu tentang apa sih konsep waktu luang
gitu ya. Oke. Oke, kita lihat di sini. Nah, dalam materi waktu luang ini, apa sih yang harus kalian capai agar bisa memenuhi capaian dalam mata kuliah waktu luang dan rekreasi? Nah, seperti minggu lalu yang pernah saya sampaikan bahwa di dalam mata kuliah ini mahasiswa harus mampu membuat perencanaan program rekreasi. Nah, untuk bisa membuat perencanaan program rekreasi, ya tentunya Anda harus paham dulu nih, apa sih rekreasi itu? Yang seperti apa sih tolak ukur rekreasi itu? Sebelum kita mempelajari ekowisata, pariwisata, nah basicnya itu kita harus tahu dulu nih, rekreasi, dasarnya dulu. Apa sih rekreasi? Nah, kita tidak bisa memahami apa itu rekreasi kalau kita belum memahami konsep waktu luang. Sehingga di dalam mata kuliah program studi ekowisata ada mata kuliah waktu luang dan rekreasi. Nah, waktu luang inilah yang menjadi dasar atau pondasi untuk mempelajari tentang rekreasi. Nah, sehingga dalam pertemuan kali ini capaian yang harus dimiliki oleh mahasiswa adalah mahasiswa mampu menguraikan konsep waktu luang sebagai dasar kegiatan rekreasi. Jadi waktu luang itu adalah dasar dalam mempelajari rekreasi. Oke. Selama beberapa jam ke depan inilah yang akan kita bahas mengenai cakupan materi leisure time atau waktu luang. Nah, diawali dengan penggunaan waktu dalam kehidupan sehari-hari, kemudian ada dalam waktu tersebut kita membagi waktu tersebut menjadi beberapa bagian. Lalu setelah kita memahami pembagian waktu, oh dalam 24 jam itu ada waktu 1, 2, 3, ada waktu A, B, C. Baru kita bisa mengetahui yang mana yang dikatakan dengan leisure time atau waktu luang. Nah, setelah Anda memahami tentang leisure time, maka Anda bisa menghitung berapa sih leisure time saya hari ini. Berapa sih waktu luang saya atau leisure time saya ketika hari Minggu. Ketika saya banyak rebahan mungkin, ketika saya banyak main handphone, ketika saya banyak nonton drama Korea nih yang disukai para cewek-cewek zaman sekarang gitu ya. Mungkin ketika waktu luang saya hari Minggu kemarin saya lebih banyak main TikTok Bu sama teman-teman, upload medsos dan sebagainya. Nah, itu kita bisa hitung. Sehingga nanti kita akan menghitung tentang leisure time. Kemudian dari leisure time ini nanti kita bisa bagi nih, ada pembagian waktu luang. Oh, setelah saya tahu waktu luang itu apa saja dan ada berapa, maka kita akan membaginya menjadi beberapa kategori. Lalu dari waktu yang kita gunakan itu kita akan hubungkan dengan aktivitas yang kita lakukan. Oh, waktu ini saya gunakan untuk nonton drama Korea. Waktu ini saya kerjakan untuk mengerjakan tugas. Oh, waktu ini saya gunakan untuk sarapan dan makan bersama keluarga. Sehingga nanti kita bisa melihat berikutnya adalah dari hubungan waktu dan aktivitas itu maka akan muncullah kategori yang dikatakan rekreasi. Namun rekreasi ini kita akan bahas minggu depan, sehingga sekarang kita matangkan dulu. Rekreasi ini datang dari mana? Oh, dari adanya penggunaan waktu dan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam penggunaan waktu dan aktivitas inilah yang hari ini kita akan bahas. Kita akan diskusi, kita akan sharing, kita akan memberikan pengalaman masing-masing dari penggunaan waktu. Materi ini tergolong ringan gitu ya, karena kehidupan sehari-hari yang Anda laksanakan kita refleksikan di dalam mata kuliah ini. Sehingga nanti ada pembelajaran di sini. Oh, ternyata dari waktu luang itulah kita bisa mendefinisikan tentang rekreasi. Ada yang mau ditanyakan dari materi yang akan kita bahas sampai ke depan? Cukup jelas? Cukup. Oke, baik. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail tentang waktu luang, saya mau tanya dulu nih. Tadi saya sampaikan, waktu luang kan udah nggak asing ya? Apa yang dikatakan waktu luang? Waktu senggang. Waktu gabut. Gabut. Oh, anak zaman sekarang bilangnya
Waktu gabut, apa tuh gabut? Gabut, gaji buta. Apalagi gabut? Waktu istirahat. Apalagi ya waktu luang. Menurut kalian aja nggak apa-apa. Persepsi kalian yang Waktu nyantai, Bu. waktu nyantai. Apalagi waktu luang. Sering kalian ucapkan bahkan. Nih merasanya menjadi mahasiswa nih. Duh, nggak punya waktu luang banget ya buat kita nongkrong, tugas terus. Nah, kira-kira apa lagi waktu luang? Waktu free tadi, waktu kosong, waktu santai. Ada lagi? Oke. Pegang nih arti kata yang kalian di benak kalian tentang waktu luang. Nah, sebelum kita membahas waktu luang, kita lihat dulu di sini. Kita ingin tahu, waktu luang itu apa sih? Kalimat kata yang selalu ada dalam kehidupan sehari-hari kita, tapi kita pahami dulu konsep waktu luang itu sendiri. Waktu luang. Sebelum ke waktu luang, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam 1 kali 24 jam, 1 hari 24 jam, atau dalam waktu 24 jam, kita membagi waktu menjadi 3 ini. Ada eksisten, subsisten, leisure time. Ya. Nih, bahasan kita di sini. Leisure time bagian dari pembagian waktu. Maka sebelum kita memahami leisure time, tentunya kita harus paham dulu tentang eksisten dan subsisten. Kita lihat apa sih sebenarnya eksisten dan subsisten. Coba dibaca, diperhatikan. Saya belum menjawab leisure time, ini yang akan kita jawab hari ini. Untuk bisa menjawab ini, kita pahami dulu tentang pembagian waktu dari mulai eksisten dan subsisten. Oke, silakan dibaca, dipahami. Oh, eksisten, subsisten. Bisa kalian pahami. Existent time, dalam pembagian waktu. Time ya, waktunya dulu. Waktu untuk mempertahankan hidup atau survival, untuk survive, contohnya makan, minum, tidur, istirahat. Sudahkah Anda melakukan kegiatan makan, minum, tidur, istirahat ini pagi ini? Sudah. Berarti Anda sudah menggunakan existent time. Dari 24 jam ada waktu yang Anda gunakan untuk eksisten. Ada waktu existent time-nya. Digunakan untuk makan, minum, tidur, istirahat. Kegiatannya berarti adalah kegiatan untuk mempertahankan hidup. Kalau kalian tidak melakukan kegiatan itu di waktu itu, maka Anda tidak bisa survive. Maka Anda tidak bisa mempertahankan hidup. Sehingga contohnya adalah makan, minum, istirahat. Ya, itu wajib Anda lakukan kalau Anda mau survive, mau bertahan hidup. Dikatakan tergolong dalam penggunaan waktu eksisten. Jadi kegiatan primer kalian seperti makan, minum, istirahat, tidur dari jam 9 sampai jam 4 pagi misalnya, itu dikatakan sebagai kegiatan di existent time. Paham sampai sini? Nah, kemudian ada yang dikatakan dengan subsisten time. Apa itu subsisten time? Setelah Anda mempertahankan hidup, waktu digunakan untuk mempertahankan hidup, makan, minum, tidur, maka Anda menggunakan waktu untuk seperti hari ini. Anda kuliah, Anda sekolah, Anda belajar sebagai kegiatan penunjang untuk mempertahankan hidup katanya. Apa maksudnya? Tadi kita mempertahankan hidup, oh berarti untuk mempertahankan hidup ada kegiatan menunjang kegiatan hidup. Untuk menunjang kegiatan mempertahankan hidup itu. Apa contohnya? Sekolah bekerja. Kenapa sekolah bekerja? Kita ambil contoh ya, kita analogikan. Anda bangun tidur merasa lapar. Kalau Anda tidak makan, maka Anda akan sakit. Kalau Anda sakit, hidup Anda akan terancam. Karena Anda tidak menggunakan waktu eksisten untuk makan. Akhirnya kalian memutuskan untuk saya harus makan, maka Anda akan makan. Apakah ketika Anda meminta, oh saya mau makan, makanannya tiba-tiba datang di depan mata kalian? Tidak. Apakah ketika kita teriak, "Mah, makan," makanannya memang datang. Apakah makanan yang datang itu tiba-tiba jadi dalam bentuk makanan? Tidak. Apa yang harus dilakukan untuk bisa makan itu?
mencari uang, bekerja mencari uang, uangnya untuk membeli makanan. Nah, itulah yang dikatakan bahwa bekerja itu sebagai penunjang untuk mempertahankan hidup. Paham ya? Terbayang ya? Jadi subsisten time itu adalah waktu yang digunakan untuk menunjang mempertahankan hidup. Seperti apa? Bekerja. Makanannya harus dimasak dulu, Bu. Sehingga memasak masuk kegiatan apa? Di dalam waktu apa? Memasaknya. Subsisten. Untuk bisa jadi makanan harus dimasak, ditunjang dengan memasak. Barulah kita bisa makan sebagai existence time-nya tadi, menggunakan waktu untuk makan. Maka ada waktu untuk mengolah makanannya itu. Mengolah makanannya itu adalah masuk ke subsisten. Untuk menjadi makanan itu perlu uang, perlu dana, perlu adanya proses biar makanan itu jadi. Perlu belanja dulu, untuk belanja perlu uang, uang itu didapatkan dari bekerja itu didapatkan dari kita menuntut ilmu dulu, gitu kan, sekolah. Nah, makanya ada dalam penggunaan waktu untuk subsisten time. Terbayang sampai sini perbedaan subsisten, eksisten. Nah, kalau sudah kita dalam 24 jam kita gunakan untuk eksisten, subsisten, oke, baru kita punya yang namanya leisure time. Waktu yang bukan untuk eksisten dan subsisten, maka itu adalah leisure time. Dari dua definisi ini, dari dua contoh analogi ini, bisakah kalian menyimpulkan menurut pemahaman kalian apa itu leisure time? Oke, silakan siapa? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atan Sanjaya dengan NIM 03022111011. Leisure time atau waktu luang yang saya ketahui setelah membaca dan juga memahami yang tadi dijelaskan adalah waktu di mana hal tersebut di luar dari waktu existence time ataupun waktu-waktu yang diwajibkan kita untuk melakukannya, seperti contohnya makan dan juga istirahat, dan juga di luar waktu dari subsistence time ataupun di luar kegiatan penunjang yang nantinya waktu leisure time itu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penunjang diri atau pengembangan diri serta untuk mencari ketenangan ataupun relaksasi diri. Oke, ya bagus, terima kasih Sanjaya. Sepakat dengan apa yang disampaikan Sanjaya atau ada mau nambahkan atau kurang sepakat? Saya Safina Salsabila Putri dengan NIM 03022111083. Saya izin menambahkan dari Sanjaya saja, Ibu. Untuk leisure time yang saya ketahui itu adalah waktu dulu eksisten dan subsisten, di mana leisure time ini adalah waktu kosong. Misalnya saat kita setelah melaksanakan kuliah, di mana ada waktu kosong, kita bisa gunakan seperti untuk rebahan, sehingga bisa memulihkan diri kembali. Oke, setelah tadi pulang kuliah, udah makan gitu ya, habis pulang kuliah capek, saya butuh makan, kalian makan gitu ya, udah makan, sebelum makan saya masak dulu atau beli dulu sambil lewat di warung gitu ya. Nah, saya sudah menggunakan waktu eksisten saya makan, sebelumnya saya membelanja dulu bahan-bahannya di pasar, itu subsisten time saya. Setelah itu saya nyampe kosan, udah selesai. Saya nggak tahu mau ngapain lagi. Saya udah nggak usah memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidup, tadi udah gitu ya. Saya nggak usah lagi masak, nggak usah lagi kuliah, udah selesai. Belajar nanti lagi. Saya mau istirahat dulu. Berarti Anda sedang menggunakan istirahatnya waktu leisure time, waktu luang. Rebahannya Safina tadi digunakan dalam leisure time. Tadi benar apa yang dikatakan oleh Sanjaya. Kalau kita simpulkan berarti leisure time adalah waktu di luar dari existence time. Nah, itulah, tidak semuanya waktu kosong itu adalah leisure time. Kita manfaatkan untuk leisure time. Ada waktu kosong nih 20 menit, kita kerjakan tugas yuk. Misalnya mengerjakan tugas masuknya ke leisure time bukan waktu itu? Subsisten, good. Jadi walaupun itu waktunya kosong, ketika kita memilih suatu kegiatan atau pekerjaan itu, ternyata kegiatan itu untuk menunjang atau untuk yang sifatnya primer, mempertahankan diri, ya waktu kosong itu bukan berarti leisure time. Konteksnya adalah tergantung kegiatan apa yang kita makan juga waktu luangnya, karena punya cemilan jadi makan. Ada lagi? Pakai untuk apa lagi?
waktu luangnya ketika dari bangun tidur sampai di kelas ini punya waktu luang nggak? Punya, dipakai untuk makan. Apalagi? Scroll TikTok, handphone, ngobrol dengan teman. Apalagi? Jajan mungkin di depan gitu, walaupun udah sarapan. Saya duduk-duduk aja Bu, santai-santai aja nunggu ibu datang gitu ya. Saya tadi main handphone Bu, nonton Korea di handphone, nonton film Korea. Nah itu Anda sedang menggunakan leisure time, karena kalian sudah tidak mengerjakan yang pokok tadi dan penunjangnya. Paham ya? Membedakan kategori. Nah sehingga, nah tadi yang sudah disampaikan, apa itu leisure time? Waktu yang penggunaannya di luar waktu mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup, bekerja, dan sekolah atau kuliah. Nah, mengulas, mengidentifikasi lagi penerapan waktu luang. Nah, sekarang kita berdiskusi dulu nih, katanya itu sudah paham tentang waktu luang, udah bisa membedakan eksisten, subsisten, leisure time. Sekarang ada satu contoh kasus di mana Anda harus bisa melihat kasus ini dari penggunaan waktunya. Silakan Anda berdiskusi, 3 orang berdiskusi, silakan berdiskusi mengkategorikan tentang waktu yang digunakan dalam studi kasus berikut. Kita lihat. Giza bangun pagi pukul 5. Bangun pagi masuk ke kegiatan waktu apa? Seperti itu ya. Kemudian Giza bergegas ke kamar mandi. Oh, dia mandi. Apa? Masuk ke kategori waktu apa? Kemudian setelah mandi, Giza segera bergegas sholat, mengaji, dan seterusnya. Silahkan Anda baca, kemudian Anda berdiskusi kegiatan yang Giza lakukan selama dalam kasus ini masuk tergolong ke kegiatan waktu apa? Eksistenkah, subsistenkah, atau leisure time? Di sini sudah banyak kegiatan yang dilakukan Giza dari bangun tidur sampai dia berangkat ke sekolah dan ada berada di sekolah. Ya, tidak 24 jam. Dari dia bangun tidur sampai dia berada di sekolah, dia menggunakan waktu itu. Dan waktu yang dia gunakan itu tergolong, kegiatannya tergolong waktu apa saja? Eksisten, subsisten, atau leisure time? Silakan berdiskusi. Makannya emang makan sarapan ya? Oke, sarapan. Oke, kategori. Bangun mandi, meninggalkan Leisure time. Kalau itu sesampainya Giza dan teman-teman berbincang-bincang. Berbincang-bincang leisure time. Kenapa? Karena ya, itu waktu luangnya saat menunggu pelajaran guru mulai pelajaran. Sebelum guru masuk berbincang. Oke. Dah? Oke. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Apakah, balik kita diskusi kembali. Sudah berdiskusi ya, melihat, mengkategorikan dari kasus ini kita bisa lihat penggunaan waktu. Apakah dalam kasus ini seorang anak bernama Giza menggunakan waktu luangnya dalam kehidupan dari bangun tidur sampai berada di sekolah? Iya, Bu. Di mana dia menggunakan waktu luangnya? Menonton TV. Menonton TV. Kenapa waktu luang? Karena sebelum berangkat ke sekolah, sebelum untuk menunjang kegiatan ke sekolahnya. Oke, sebelum berangkat sekolah dia punya waktu kosong, dia gunakan untuk nonton TV. Ada lagi waktu luangnya? Berbincang. Berbincang. Kenapa? Karena itu dia sampai di sekolah dan belum masuk ke kelas. Sebelum masuk ke kelas, ada waktu menunggu gurunya masuk kelas, Giza melakukan berbincang-bincang dengan temannya. Ada waktu luang yang Giza gunakan kan? Hanya dari bangun tidur sampai ke setiap dalam 24 jam pasti kita punya waktu luang. Hanya saja besaran waktu luangnya itu sudah yang akan berbeda-beda gitu ya. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, secara logika saja tadi. Dalam waktu 24 jam kita gunakan untuk eksisten, ada waktu eksisten dan ada waktu subsisten. Di luar waktu itu adalah leisure time. Oh, berarti leisure time adalah waktu dalam 24 jam dikurangi eksisten ditambah subsisten. Nah, tugas yang nanti Anda kerjakan, tugas yang akan kalian kerjakan itu adalah mengkategorikan kegiatan berdasarkan waktunya, kemudian dihitung dalam satu hari berapa eksisten time saya.
dalam satu hari berapa subsisten time saya, dalam satu hari berapa leisure time saya. Bisa dihitung secara manual, hitung aja jumlahkan semuanya. Berapa eksistennya, berapa subsistennya, lalu sisanya adalah leisure time. Itu bisa secara manual. Tapi kalau menggunakan rumus free time ini, waktu luang yang benar-benar free, ya belum tentu waktu free ini adalah waktu luang, tapi kita lihat kegiatannya. Berapa sih leisure time? Ya sudah, Anda coba kategorikan, dihitung masing-masing, lalu berapa dalam sehari waktu luang. Waktu luang ini tuh akan berbeda-beda antar individu, walaupun profesinya sama, waktu luangnya berbeda. Apalagi kalau profesinya berbeda-beda, statusnya berbeda-beda. Ibu rumah tangga, saya misalnya dosen selaku ibu rumah tangga, waktu luangnya berapa sih? Wah, coba dihitung, ya ampun sedih deh, miris deh, waktu luang saya tuh sedikit gitu. Oh ya iya, karena subsisten saya banyak. Eksisten saya waktu luang saya, waktu kosong saya isi untuk eksisten, untuk makan, istirahat. Sehingga istirahat saya itu belum tentu dikatakan leisure time, karena saya butuh istirahat yang untuk menunjang mempertahankan hidup saya. Paham sampai di sini? Ada yang mau bertanya dulu? Silahkan kalau ada yang mau bertanya tidak jelas atau kurang jelas. Gunakan memiliki kegiatan dan menggunakan waktu-waktunya ini, maka kita akan bisa menggolongkan yang mana kegiatan dilakukan di waktu itu yang termasuk rekreasi. Ada kriterianya rekreasi itu. Untuk bisa memahami tentang rekreasi, tentunya kita harus tahu dulu tentang leisure time, waktunya dulu. Setelah kita paham, oh ternyata kegiatan yang saya lakukan di jam itu adalah bukan leisure time, sehingga saya tidak bisa mengkategorikan itu kegiatan rekreasi atau bukan. Jadi kegiatan rekreasi didapatkan setelah kita mengetahui aktivitas apa yang kita lakukan dan penggunaan waktunya. Maka kita akan mengetahui tentang rekreasi. Dan materi rekreasi kita akan bahas minggu depan. Sampai di sini paham tentang leisure time? Udah nggak bilang lagi semua, apakah semua waktu kosong itu ada leisure time? Tidak. Tergantung apanya? Apa yang kita lakukan, tergantung aktivitasnya. Jangan keliru ya, bilang existent activity dan existent time. Kalau activity berarti aktivitasnya, menggunakan waktunya adalah time-nya, existent time. Paham ya? Oke, kalau saya simpulkan dari apa yang sudah kita pelajari, kita diskusikan, dari studi kasus yang sudah muncul tadi, bahwa waktu luang adalah waktu yang digunakan di luar dari existent time dan subsistent time. Existent time adalah waktu untuk mempertahankan hidup, sedangkan subsistent time adalah penunjang. Untuk lebih memahaminya lagi penerapan waktu luang, silahkan Anda kerjakan tugas-tugas yang tadi yang saya berikan, mengkategorikan kegiatan dan termasuk penggolongan waktu apa, lalu kalian tentukan mana yang eksisten, subsisten, dan leisure, lalu hitung berapa waktu luangnya. Nanti minggu depan kita akan memperhatikan berapa waktu luangnya itu digunakan kegiatan apa saja, sehingga kita sampai sini. Oke, kalau sudah paham, cukup sekian materi waktu luang dari pertemuan 2 ini. Bertemu lagi nanti, silahkan dikerjakan tugasnya, dan untuk praktikum selanjutnya minggu depan kita akan bahas mengenai rekreasi. Tolong difahami dulu waktu luangnya sebelum kita membahas tentang rekreasi. Oke, terima kasih untuk perhatiannya pada hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan berdiskusi kembali di waktu minggu depan dengan tema rekreasi. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Demikian pemaparan mata kuliah waktu luang dan rekreasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.